mereka-mereka umat muslimin yang rajin membaca Quran disebut dengan sahabat Al-Quran. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Banyak penelitian-penelitian yang menyampaikan ketika kita membaca Quran, maka tingkat kecerdasan kita akan bertambah. Ketika kita menjaga Al-Quran, ketika kita mencintai Al-Quran, menjaga Al-Quran, maka Allah akan mencintai kita, akan menghidupi kita dengan kemuliaan Al-Quran tersebut. Semoga kita semua bisa menjadi seorang muslim yang mampu merajut ukhuwah, merajut persatuan di antara kita, dan mampu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Ta'ala, dan mampu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan yang berkah dan mulia ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kenikmatan yang begitu luar biasa kepada kita semuanya. Mulai dari nikmat sempat, nikmat sehat, dan nikmat yang paling luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya adalah nikmat iman dan juga Islam. Sehingga dari nikmat sempat itu kita bisa melangkahkan kaki kita, dilapangkan hati kita, dada kita untuk bisa hadir di dalam majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua, kesehatan, di mana tidak semua orang yang mungkin detik ini diberikan kesehatan seperti kita saat ini. Ada yang mungkin saudara-saudara kita yang terbaring lemah, yang sedang merasakan sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah gitu. Pada siang hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, bisa menikmati kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya nikmat iman dan juga Islam, kita bisa merasakan ukhuwah Islamiyah, kita bisa merasakan nikmatnya Islam, indahnya Islam, dan bisa mengenal saudara kita sesama muslim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan sebenar-benar takwa dan iman. Karena keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menjadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dari adanya ketakwaan itu yang bisa kita raih, saya di sini pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tiga hal yang bisa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Mengapa kita harus menjaga sholat 5 waktu kita? Yang pertama adalah sholat adalah perkara yang pertama-tama akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir kelak. Di hari perhitungan kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba
pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka ia akan selamat. Namun jika sholatnya buruk, maka ia akan merugi. Dan selain itu juga, sholat juga merupakan perkara yang menjadi batas antara status iman dan kufur bagi seorang muslim. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim, batas antara seorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Dan di riwayat lain Rasulullah SAW menyampaikan, perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya maka dia kafir. Maka di sini tegas bahwasannya pentingnya sholat. Bagaimana kualitas sholat kita, maka itulah kualitas hidup kita. Bagaimana kualitas sholat kita, itulah kualitas iman dan takwa kita. Karena as-sholatu imaduddin gitu. Sholat adalah tiangnya agama. Maka ketika tiang sudah dirobohkan, maka agamanya pun juga akan runtuh. Maka kelak yang pertama kali ditanya ketika kita di akhirat, ketika di yaumil hisab adalah sholat kita gitu. Bagaimana sholat kita gitu. Ketika sholat kita baik, maka hal-hal yang lain akan juga mengikuti dengan yang baik. Tetapi ketika sholat kita buruk, maka hal-hal lain pun juga akan mengikuti keburukan sholat kita. Maka kita harus mencontoh dari Rasulullah SAW gitu. Rasulullah SAW itu ketika beristirahat itu dengan apa? Dengan sholat gitu. Sebagaimana dalam satu riwayat, arihna bis sholat gitu. Istirahatkan aku dengan sholat gitu. Istirahatnya Rasulullah SAW adalah dengan sholat gitu. Karena dengan sholat itulah hati kita, pikiran kita itu menjadi tenang gitu. Dan kita harus meyakini bahwasannya dalam sholat waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai subuh sampai isya, itu pasti ada hikmah. Ada hikmah yang dimana mungkin kita saat ini belum menemukannya, tapi kita yakin bahwasannya ketika kita sholat, hati kita akan menjadi tenang gitu. Itulah sebuah janji yang sudah Allah berikan di Al-Quran gitu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu. Dengan mengingat Allah lah hatinya akan menjadi tenang gitu. Maka salah satu hal yang bisa menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita di tengah kesibukan hiruk-pikuk kehidupan dunia kita, pekerjaan kita duniawi adalah dengan sholat kita gitu. Maka sekali-kali jangan pernah kita meninggalkan sholat, apalagi kita menunda-nunda bahkan sampai meninggalkannya secara sengaja. Kemudian yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mengapa Al-Quran ini menjadi sebuah cara agar kita bisa meningkatkan ketakwaan kita? Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, mukjizat terbesar yang Allah berikan sepanjang masa gitu. Mungkin para nabi dan para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW juga diberikan mukjizat. Tapi mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW yang sampai detik ini masih ada, bahkan hingga yaumil akhir nanti adalah Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi." Iqra'ul Qur'ana, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena dia akan mendatangimu di hari kiamat, syafi'an ashabihi. Dalam teks hadisnya disampaikan bahwasanya di ashabi, untuk para sahabatnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, mereka umat muslimin yang rajin membaca Quran disebut dengan sahabat Al-Quran. Dan banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Banyak penelitian-penelitian yang menyampaikan ketika kita membaca Quran, maka tingkat kecerdasan kita akan bertambah. Ini bukan hal yang aneh, tapi ini menjadi penelitian secara objektif. Dan ada sebuah penelitian yang menemukan bahwasannya ketika kita rajin membaca Al-Quran seba'da subuh dan ba'da maghrib, maka itu akan meningkatkan tingkat kecerdasan kita gitu. Maka tidak heran gitu, ketika kita memuliakan Allah, ketika kita memuliakan Al-Quran di dunia ini, maka Allah akan memuliakan kita gitu. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk mencapai kemuliaan Quran tidak harus menghafalnya gitu, tapi cukup dengan membaca Al-Quran kita sudah bisa mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Satu huruf bahkan bisa dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Maka kita yang masih terbata-bata, kita yang masih belajar,
justru adalah kesempatan kita untuk apa? Untuk belajar Al-Quran gitu. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata batas umur sampai tertentu gitu. Sampai kita hingga di akhir hayat, sampai kita nanti kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, mari kita biasakan mulut kita ini dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Dan banyak para kisah para penghafal Al-Qur'an ataupun mereka yang suka menjadikan membaca Al-Qur'an sebagai hobinya mendapatkan keutamaan-keutamaan di dunia gitu. Karena sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjaga Al-Qur'an, ketika kita mencintai Al-Qur'an, menjaga Al-Qur'an, maka Allah akan mencintai kita, akan menghidupi kita dengan kemuliaan Al-Qur'an tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah peduli sesama muslim, menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Maka cara meningkatkan takwa yang selanjutnya adalah menjaga ukhuwah dengan memupuk rasa kepedulian di antara kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minu ikhwah gitu. Bahwasannya setiap mukmin itu bersaudara. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi bagikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut sakit juga. Hadis riwayat Muslim. Maka di sini kita bisa melihat dan bisa memahami bahwasannya kita ini adalah bagikan satu tubuh gitu. Ketika satu tubuh merasa sakit, maka yang lain akan ikut merasakan sakit. Itulah kaum muslimin gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana yu'minu bil yaumil wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu gitu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ajrahu gitu. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu gitu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Maka sejauh ini sudah kita mengikat silaturahim, menjaga silaturahim persaudaraan di antara tetangga kita, di antara teman kita, di antara saudara kita gitu. Apalagi di masa-masa sulit saat seperti ini, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana, khususnya pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa apa? Untuk beramal jariah, untuk bisa mengikat tali silaturahim di antara saudara kita, bersedekah, berzakat, dan juga memberikan apa-apa yang dibutuhkan oleh saudara kita gitu. Maka teringat satu hal yang cerita yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah gitu. Suatu ketika Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada salah satu sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah golongan muhajirin. Kemudian dari kalangan Ansor ada salah satu seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi gitu. Kemudian apa? Kemudian Sa'ad bin Rabi ini menyampaikan dan menanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf gitu. Silahkan, aku punya 4 istri. Silahkan yang paling cantik kau pilih, maka akan aku ceraikan. Kemudian menanyakan kembali gitu, wahai Abdurrahman bin Auf, aku memiliki kebun yang banyak gitu. Silahkan yang paling subur dan yang paling kau sukai, silahkan kau ambil gitu. Itu adalah salah satu bukti, salah satu kisah yang luar biasa di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang dimana bagaimana para sahabatnya ini merelakan, mau beriksar gitu, mendahulukan saudaranya untuk apa? Untuk kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain di atas pribadinya gitu. Maka tadi gitu, bagaimana kebunnya diberikan secara sukarela, bagaimana istrinya itu diberikan secara ikhlas, lalu diceraikan, lalu diberikan kepada saudaranya. Maka itulah pelajaran, itulah pembelajaran, pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga ketika bertemunya kaum muhajirin dan ansor itu,
ukhuwahnya itu langsung terbentuk. Kenapa? Karena adanya rasa kepedulian, karena ada rasanya peduli, mementingkan kepentingan saudara kita dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita gitu. Maka ini harusnya sudah menjadi contoh gitu. Ketika ada tetangga kita, ketika ada teman kita, ketika ada saudara-saudara kita yang merasa kesulitan, yang merasa harus dibantu, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita bisa menguatkan ukhuwah Islamnya di antara kita gitu. Maka semoga kita semuanya sebagai seorang kaum muslimin bisa saling menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita, sehingga konflik-konflik yang tidak perlu dilakukan bisa kita hindari. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal. Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga adalah peduli sesama muslim adalah cara-cara kita agar kita bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu masih banyak cara-cara yang lainnya. Tapi inilah 3 hal yang paling dasar, yang paling bisa kita lakukan mulai dari pribadi diri kita sendiri untuk membiasakan kebiasaan kita mulai dari sholat, membaca Al-Quran, dan bisa menyambung silaturahim di antara saudara kita. Semoga kita semua bisa menjadi seorang muslim yang mampu merajut ukhuwah, merajut persatuan di antara kita, dan mampu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Ta'ala, dan mampu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwa azza wa jalla. Qala tabarakallahu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammar a'da'ad din. Allahumma farik jam'ahum wa shattit jamlahum wa khudhum ahda azizim muqtadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.